Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla waj'alhu lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita. Pekan lalu kita membahas tentang dhamir ya. Dhamir ada 14 dan semuanya sudah kita pelajari insyaallah. Nah, di hari ini kita akan coba bergeser ke bab selanjutnya. Kita akan membahas tentang kalam. Kita akan membahas tentang kalam. Nah, Ibu-ibu mohon izin sebentar ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita buka halaman 34 bab kalam. Bab 12 tentang kalam. Baik. Al-mufradatul jadidah, kosakata baru. Yang pertama ada latifun. Latifun artinya apa Ibu-ibu? Ada yang tahu? Lembut. 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 Kemudian rasulun. Rasul. Rasul, utusan. Kemudian al-usfuru. Apa artinya al-usfur? Burung pipit. Al-usfur burung pipit. Kemudian al-qafasu. Apa artinya Ibu-ibu al-qafasu? Sangkar. Sangkar. Kemudian al-hadiqatu. Kebun. Hadiqah betul, artinya adalah kebun. Kemudian jamilatun. Bagus, indah, cantik. Kemudian as-sama'u. As-sama'u artinya adalah langit. Kemudian mumtirun. Mumtirun artinya hujan. Kemudian al-ummu. Ibu. Maridhatun. Sakit. Musmiratun. Berbuah. Kemudian al-abu. Ayah. Kemudian yang terakhir adalah mut'abun.
Mut'abun artinya lelah. Musmiratun tadi apa tat? Musmira berbuah. Berbuah. Hmm. Maridatun. Sakit. Oh, sakit. Oke. Oke. Baik. An-Nas. Ya. Kita baca An-Nas, kemudian kita terjemah bersama-sama ya. Atau boleh bergantian. Yang pertama, coba Bu Yanti Umi Fatan dibaca dan diterjemah. Allahu latifun. Allah itu lembut. Betul, Allah zat yang maha lembut. Nomor 2, Bu Arini Umi Abian. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulnya Allah. Mumtaz. Nomor 3, Umi Asraf. Al-usfuru fil qafasi. Burung kecil di sangkar. Mumtaz. Nomor 4, Bu Nurul. Di dalam sangkar ya. Dalam sangkar. Al-Qitaru sari'un. Apa ya Ustadz? Al-Qitar, apa artinya Al-Qitar? Hujan ya? Deras. Kereta api. Oh, kereta api. Kereta api laju. Sari'un, ya, Berjalan. laju, cepat. Cepat ya. Hmm. Laju. Cepat. Kemudian yang kelima, Bu Hani. Halo, Bu Hani. Apakah di mute? Ustadz, maaf, saya masih di jalan, Ustadz. Tunggu Oke, sebentar, Ustadz. siap. Kebun. Berarti kita kembali ke Bu Yanti, silakan nomor 5. Al-hadiqatu jamilatun. Kebun itu indah. Baik, artinya kebun itu indah. Nomor 6, Bu Arini. As-sama'u mumtirun. Langit itu hujan. Oke. Kemudian Bu Herliana, nomor 7. Al-ummu maridatun. Ibu sakit. Ya, ibu itu Sakit. sakit. Kemudian nomor 8. Ustadz, saya sudah di rumah. Oke. Sudah di rumah Ukhwah? Iya, Ustadz, sudah bisa ikutan. Maksudnya udah nggak di jalan. Siap. Nomor nomor 8. Ya, nomor 8 Bu Nurul dulu. As-sajaratu musmiratun. Pohon buah ya Ustaz. Pohon itu Berbuah. Pohon itu berbuah. Mumtaz. Kemudian nomor 9. Nomor 9 Bu Hani. Baik, Ustadz. Al-Qur'anu minallah. Al-Qur'an itu dari Allah. Mumtaz, Masya Allah. Nomor 10 kembali ke Bu Yanti berarti. Al-abu mut'abun. Ayah lelah. Ya. Ayah itu. Lelah. Ayah. Baik.
Ibu-ibu, kalau kita perhatikan kalimat di atas atau 10 kalimat di atas, itu adalah kalimat-kalimat yang terdiri dari isim atau kata benda. Ini menunjukkan bahwasanya dalam bahasa Arab, cara membuat kalimat itu pendekatan yang pertama adalah pendekatan dengan kata benda. Pendekatan kedua menggunakan kata kerja. Betul. Jadi ada yang menggunakan kata benda, ada yang menggunakan kata kerja. Untuk lebih jelasnya kita akan buatkan contohnya. Jadi al-kalimah ya, atau al-jumlah al-jumlah atau dalam bahasa Arab itu adalah kalimat kalimat dalam bahasa Arab itu menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah ismun plus ismun. Isim plus isim. Contoh, Allahu latifun. Ya. Ini adalah contoh membuat kalimat dalam bahasa Arab dengan Kata benda. dua kata benda, minimal dua kata benda. Kemudian tadi ada al-ummu misalnya, maridotun. Kemudian ada misalnya al-qitaru sari'un. Nah ini minimal. Jadi minimal jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu adalah terdiri dari dua kata benda. Nah pendekatan yang kedua adalah dengan kata kerja plus isim. Tapi ini belum kita pelajari. Insya Allah pekan depan kita akan pelajari. Jadi prinsip sederhananya adalah membuat kalimat dalam bahasa Arab itu bisa dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah isim plus isim. Yang kedua adalah fiil plus isim. Gitu. Kemudian dengan kombinasi apa huruf, gitu. Dengan kombinasi beberapa huruf. Contoh yang ada kombinasi huruf, gitu ya. Kayak tadi barusan ada Al-Qur'anu minallah. Nah, Al-Qur'anu minallahi. Nah, kalau ini ada tambahan hurufnya yaitu mina. Mina ini adalah huruf. Terus tadi ada apa lagi ibu-ibu yang di kalimat itu? Al-usfuru fil Fil qafasi. qafasi, al-usfuru fil qafasi. Ini juga kombinasi ya dengan tambahan huruf, dengan tambahan huruf. Hurufnya adalah fi.
Ada lagi di contoh tadi yang ada kombinasi huruf? Gak ada tadi. Hanya dua ya. Iya. Gitu. Terus ada yang berjumlah 3, tapi itu minimalnya 2 ya. Tapi di apa tuh namanya? Di teks tadi ada yang berjumlah 3. Contohnya Muhammad Rasulullah. 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 Ini dari 3 gitu. Muhammadun Rasulullah. Jadi kalimat dalam bahasa Arab minimal terdiri dari 2 kata benda. Nah, ini adalah apa namanya pelajaran kita, yaitu tentang kalam. Nah, al-jumlah kalimah yaitu disebut sebagai kalam. Al-jumlah atau al-kalam. Artinya adalah kalam adalah huwa ma yatarakkabu min ismaini au aksar. Jadi kalam adalah apa-apa yang tersusun, kalimat ya, yang tersusun dari 2 kata benda, min ismaini au aksar. Jadi kalau ditanya apa definisi kalam, kalam adalah apa-apa yang tersusun dari 2 kata benda atau lebih. Gitu. Nah, kalau kalimatnya itu diawali dengan kata benda, namanya adalah al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlatul ismiyah. Jadi yang pertama itu namanya adalah jumlah ismiyah. Karena diawali dengan kata benda. Nah, adapun kalau dia diawali dengan kata kerja, namanya adalah al-jumlatul fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah ini masih belum kita pelajari. Jadi untuk awal-awal ini sebagai prolog saja. Nah, ini adalah pembahasan tentang kalam. Minimal terdiri dari apa, Ibu? 2 kata benda. 2 kata benda. Jadi 2 kata benda. Kalau misalnya saya nulis begini, huwa ustadzun. Ini sudah kalimat sempurna atau belum? Belum. Kenapa? Udah. Kenapa udah atau kenapa belum? Ustadz, jadi pertanyaannya kata ganti itu termasuk isim atau bukan? Nah, pertanyaannya adalah kata ganti orang itu adalah kata benda. Gitu. Jadi Dia. kata benda. Jadi kata ganti orang itu juga termasuk kata benda. Jadi huwa ustadun, dia adalah seorang ustad. Berarti ini sudah 1 kali kalimat.
Gitu. Kalau saya nulis kata min, Min. Bukan, Ini. bukan kata benda. Bukan kata. iya, Bukan kalimat tak kata sempurna ya. sempurna. Gitu. Kalau ini disebut jumlah mufidah. Mufidah itu kalimat sempurna. Oh, Nah, jumlatun mufidatun. Fidatun itu sempurna ya, Tat. Sempurna atau kalimat sempurna. Gitu. Kalau min jumlah ghair mufidah. Dari kan nggak mungkin. Jumlatun Fidatun ghairu mufidat. ghairu mufidah. Kalau saya tulis misalnya ana min. Mufidah atau ghairu mufidah? Ghair mufidah. Ghairu Mufidah ya, karena mufidat. saya dari ya. Dari Dari. ana gitu. Namanya adalah jumlah ghair mufidah. Jumlah ghair mufidah. Ghairu mufidat. Tapi kalau saya tulis ana min, misalnya ana minal masjid. Mufidah? Atau bukan? Mufidah. Sudah. Mufidah. Mufidah. Kemudian kalau saya tulis ana saja gitu. Mufidah atau enggak? Saya ghair mufidah. Belum. Ghair Karena mufidah. syarat Ghair. kalimat itu minimal 2. Ini cuma ana doang gitu. Mm-mm. Jadi jumlah ghair mufidah. Ghairu mufidat. Gitu ya. Kalau saya tulis huwa min fi. Ghair mufidah. Nah, Ghairu mufidat. Ghair mufidah. iya aneh kan? Dia dari dalam gitu. Dia dari dalam. Secara Dia arti dari- memang kayak benar, tapi ini kan gabungan 2 huruf itu kan gitu. Padahal syaratnya adalah minimal 2 kata benda. Ini masih 1 saja. Gitu. Ustaz, kalau huruf itu berarti sudah termasuk isim ya? Huruf itu bukan isim. Huruf itu bukan isim. Huruf itu adalah kata yang memiliki makna tapi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi huruf itu nggak bisa berdiri sendiri. Sendiri. Oke. Ustaz, jadi kalam itu kalimat itu maksudnya. Kalam itu kalimat sempurna, ya. Kalam, jumlah itu sama semua maknanya, Bu. Enggak ya, kalam, jumlah. Oh, sama ya, kalam Sama. jumlah ya. Nah, ini saya artikan begini ya. Ma'al ifadah. Ya. Gitu. Artinya, saya artikan coba. Kalimat ialah kalimat atau kalam ya. Ialah apa-apa yang tersusun dari 2 kata atau lebih ya dengan memiliki makna. Karena kalau terjadi 2 kata atau bahkan lebih dari 2 kata, kalau nggak memiliki makna juga nggak akan disebut sebagai kalam atau jumlah. Jadi minimal 2 dan harus memiliki makna. Namanya ifadah sempurna itu begitu.
Nah, sekarang ibu-ibu coba buatkan 5, masing-masing 5. Ya, kalimat dari kosakata yang ibu sudah pelajari sampai 11 bab kemarin. Buatkan contohnya, bikin 5. Ya, kita ya ibu saya kasih kesempatan 5 menit lah ya untuk membuat. Setelah itu kita akan tanya secara bergiliran masing-masing kalimat apa saja yang sudah dibikin. Bikin 5 Bu ya, 5 kalimat sempurna. Tadi, Ustadz nulis dulu, Ustadz. hah? Oh iya, nulis dulu boleh ya Allah ya, Nulis dulu. nulis ya. Dari mana berarti nulisnya nih ya? Dari atas. Oke, silakan ditulis dulu. Oke, silakan ditulis. Turun ibu-ibu. Masih di sini. Iya, Mau turun ke bawah dikit. iya.
Mau turun lagi yang dicatat ibu-ibu? Udah selesai aja mesin. Ini cuma ini aja udah dek. Baik, silakan dikerjakan ibu-ibu. Bikin 5. Ya, 5 kalimat sempurna dari apa yang sudah kita pelajari ya, sampai 11 bab. Sudah ibu-ibu? Halo? Sudah? Pada di mute ya? Sudah, Pak. Sudah Ustadz. Ustaz,
Sudah. Yang pertama tadi Bu Yanti sudah, berarti habis Bu Yanti. Bu Arini, silakan Bu Arini. Nah, Ustaz. Hadza hatifun. Oke, betul ya. Hada hatifun. Hada itu isim Bu, isim namanya isim isyarah. Berarti yang pertama Arini. Oke, tadi yang pertama hada hatifun. Terus kedua, Lanjut ya, Ustaz. iya, lima-limanya. Tilka nadorotun. Hmm. Nadorotun. Iya, terus Terus yang ketiga, at-tilmizu fil fasli. bentar. Yang keempat, al-madrasatu kabirotun. Bentar. Yang kelima, iya ustazatun. Bentar. Oke, terus setelah Bu Arini, Bu Herliana, Umi Asrof. Al ustadu mahirun. Iya, betul. Al Ustadu Mahirun. Terus Kitabun arabiyun. Kitabun arabiyun. Al Kitabu. Kitabun arabiyun. Kalau Kitabun Arabian itu masih tergolong kata sifat, Bu. Itu dianggap satu. Berarti alkitabu. Iya, harus Alkitabu. Alkitabu arabiyun. Al-qalamu jamilun. Muntas. Al-faslu wasi'un. Muntas. Ad-daftaru raqiqun. Muntas. Aku sudah, syukron. Kemudian Bu Hani. Baik Ustaz. Alkitabu nazifun. Muntas. Al-faslun Al-Faslu. kabirun. Kabirun. Al-faslu. Terus Kalau anak min Indonesia boleh Ustaz? boleh. Anak min Indonesia gitu. Iya. Saya tuliskan di situ ya. Ana min Indonesia. Nomor 4. Ado amu ladizun. Apa amu ladizun. At-ta'amu lazidun. Terakhir. Terakhir tadi sama Ustaz, al-qalamun jamilun saya tulis. Yang lain. Selain itu apa? Kira-kira apa? Eh, eh, apa ya Ustaz? As Rumah, sama rumah itu bagus. Gimana Ustaz? Rumah itu bagus. Al-baitu jamilun. Mumtaz. Terus Bu Nurul. Ya Ustadz. At-tolibu dakiyut. Mumtaz. At-talibu Zakiyun. Terus Ummiyun tadhabun. apa? Ummiyun itu benar nggak Ustadz? Ummiyun. Ummi. Iya. Ibu. Hah? Tadhabun. Apa? Tadhabun. Oh, tadhabu. Iya. Tadhabu afat. Iya, Umi sedang bepergian. Oke. Iya. Yang ketiga,
Anasun latifun. Anasu latifun. Mumtaz. Nggak pakai tanwin ya Ustadz anasunnya. Enggak, Bu. Harus yang di awal itu pakai alif lam. Oh iya iya. Ke kaidah kemarin tuh ya Ustadz isyarah sama nakiroh ya Ustadz. Iya, ma'rifah sama nakirah. Oh ya makrifat, maafan. Nakirah sama yang keempat al maktabu kabirotun. Al-maktabatu. Al maktabatu ya kabirotun. Terus terakhir. Yang terakhir eh kalau kucing kitun kan Ustadz. Iya, al-kitu berarti. Al kitu sogirotun. Mumtaz. Oke. Kemudian Boyanti, Umi Fatan. Ya, Ustaz. Al-madrasatu wasi'un. Mad madrasatu wasi'atun atau wasi'un? Wasi'un. Al madrasatu ada taknya. Maksudnya? Iya, maksudnya al madrasatu wasi'atun kan harus sama-sama muannas toh? eh, oh iya, wasi'atun ya. Mm-mm. Kan al madrasatu ada taknya, belakangnya juga Iya, ikut ada iya. taknya. Tak Oh marbut. iya, oh iya. Hmm. Wasi'atun. Terus al-muslimuna fil masjidi. Mumtaz. Asa satu kabirat kabiratun. Mm-mm. Betul ya, karena Hmm, kan asyasatu ada tak marbutannya jadi kabir atau. ya, kabiratun. Asyarahu muzdahimun. Jalan macet gitu, Iya, Ustaz. asyari'u muzdahimun. Mumtaz. Yang kelima al baitu murtahatun. Murtahun. Murt ah, kok murtahun, Tat? Buk- karena taknya itu bukan tak tak bulat tapi tak biasa. Al baitu. Kalau taknya tak marbuto baru murtahatun. Karena mu'annas ya. Iya, Mu'annas. kalau alba itu dia muzakkar, dia taknya bukan tak bulat dan dia laki-laki kan jadi kabarnya juga harus laki-laki murtahun gitu. Oh, ya. Coba bikin ya Bu ya. Ini saya buatkan bahasa bahasa Indonesianya, Ibu-ibu coba terjemahkan ke bahasa Arab ya. Ini dari Ya. kata-kata yang sudah kita pernah lewati kok.
Nah, bagian 5. Jangan terkecoh dengan mudzakar ya. Mudzakar muannasnya ya. Kalau laki-laki ya itunya laki-laki isimnya. Kalau itunya perempuan berarti ya perempuan. Hati-hati nomor 1, 2 terkecoh ya. Ini soalnya agak menjebak. Tapi mudah-mudahan masih ada jawabannya, masih ada di bab bab barusan ya, bab 12. Mudah-mudahan di situ semua masih ada. Paling hanya ada 1, 2 suku kata yang baru. Sudah Ibu-ibu? Belum Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah. Sudah. Udah. Oke. Nomor berikutnya ayah sakit. Coba dikerjakan Bu Arini. Tadi Bu Yandi sudah ya Bu Arini. Apa bahasa Arabnya? Al-abu maridun. Mumtaz. Al-abu maridun. Bukan maridotun ya. Nah, Ustaz. Mumtaz. Kemudian
Ibu kelelahan. Umi Asraf. Al-ummu muta'abatun. Mumtaz. Al-ummu mut'abatun. Nah, kalau ini kan perempuan Bu ya, Bu Mifatan ya. Jadi dia harus pakai tamar buto. Mut'abatun. Kemudian nomor berikutnya Bu Hani. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Nabi Allah. Hmm. Ya, boleh pakai Muhammadun Nabiullah, boleh kan? Oh iya Nabiullah ya. Kenapa nama Rasulullah ya? Muhammadun Nabi Allah ya Ustadz ya. Ya, Nabiullahi. Boleh juga Rasulullah, karena maknanya juga kadang-kadang sama. Nomor 4, Bu Nurul ya? Belum, Bu Nurul. Ya bentar, Ustaz. Hmm. Apa tadi kurung pipit al-asafiru ya? Al-Usfur. Oh ya. Al-asfur fil hadikotu. Al-Usfuru fil hadiqati mumtaz. Al-asfuru fil hadikotu. Fil hadikotu ya Ustadz ya. Fil hadiqati itu ada fi-nya. Oh iya, iya hadikotu. hadikoti. Iya. Fil hadikoti, Ustaz. Ya. Terus terakhir Bu Yanti Umi Fatan. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ya, Ar-Rahman atau Rahim? Ar-Rahim. Allahu Rahimun. Allahu Rahimun. Gitu. Nah, memang ada syaratnya, Bu. Ya, ibu-ibu yang kalau kita perhatikan, ada syarat membuat kalimat. Syaratnya adalah yang pertama ma'rifah, yang kedua harus nakiro. Jadi kalau saya mau tuliskan di sini nih ya. Gitu. Maka isim di sini tuh yang pertama adalah ma'rifah. Ya. Yang kedua itu nakira. Jadi kalau ibu perhatikan pasti begitu, polanya begitu. Nakir. Ada yang ma'rifah, ada yang nakira. Itu syaratnya. Nah, berarti kayak domir itu ma'rifah, berarti meskipun tanpa alif lam, domir itu ma'rifah, isim isyarah, hada, hadihi, tilka, dzalika itu juga isim ma'rifah meskipun tanpa alif lam. Gitu. Ustadz, Iya. untuk yang tadi ya Muhammadun Nabi Allah, Allahnya Allahi atau Allahu? Allahi. Allahi. Kenapa Ustadz ya? Itu idofah. Idofah itu penyandaran kata pada kata yang lain. Padahal nggak ada fi-nya, nggak ada harfnya ya? Iya, itu namanya ini Bu, idofah, mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Iya, tapi itu nanti ya, ada bab khususnya. Oke. Mau dicatat boleh silakan, atau sudah betul semuanya, kita kembali ke kitab. Sudah dicatat Ustadz. Siap. Oke. Nah, isim di sini dikatakan al-ismu huwa kullu lafdhin yadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au ayyi syai'in akhar. Isim itu adalah lafadz apapun yang menunjukkan nama manusia, binatang, tumbuhan, benda, tempat, waktu, sifat, dan lain-lain. Artinya ibu-ibu, bahasa Arab itu rata-rata tersusun dari kata benda. Jadi kalau dibagi gitu ya, porsi mana dari sebuah kata itu yang paling dominan, pasti kata benda kalau dalam bahasa Arab. Disusul kata kerja dan disusul huruf. Huruf sedikit. Huruf itu nggak sampai 30. Huruf itu dikit banget huruf itu. Nggak sampai 30-an.
Nah, yang paling utama adalah kata benda dan yang kedua adalah kata kerja. Maka dari itu ada yang mengatakan kalau ingin bisa bahasa Arab, perbanyak kosa kata, perbanyak kata benda. Karena apa? Karena huruf itu sedikit dan karena kata kerja itu jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Jadi kalau kita sudah menguasai kata kerja dan huruf, tinggal perbanyak kosakata kata bendanya, maka insya Allah kita akan bisa berbahasa bahasa Arab. Nah, sekarang silakan diterjemahkan. Iqra' tsumma tarjim ila lughatil Indonesia. Ini kita yang Arab ya. Tadi Bu Yanti sudah. Berarti sekarang Bu Arini. Yang Halaman ana 25. muslimun ya Ustaz. Ya, Ana muslimun, saya muslim. Gitu Ustaz. iya. Lanjut. Terus? Oh, Lanjut selanjutnya. Iya, boleh gantian ya. Biar oh, biar dikit-dikit. ya. Terus berikutnya Bu ini Umi Asraf. Anta muslimun. Kamu seorang muslim. Tes. Terus Bu Hani. Nahnu muslimani. Kami muslim. Berapa jumlahnya? Lebih dari 2. Muslimani berapa? 2. Muslimani 2. itu dua. Kemudian Bu Nurul. Setiap koma ya. Per koma ya jawabnya setiap koma atau titik. Ya Ustaz. Anta mu'minun wa sahibuka mu'minun. Ya Ustaz. Iya, silakan diterjemah. Kamu laki-laki adalah seorang yang beriman dan temanmu yang laki-laki juga seorang yang beriman. Mumtaz, Masya Allah. Bu Yanti, lanjutannya satu koma. Tiap koma. Halo Bu Yanti. Wa ana mu'min. Dan saya Apa mukmin mukmin? Orang yang orang bertakwa, beriman. beriman Oke, dan saya orang yang beriman. Mumtaz. Kemudian Bu Arini lagi. Nahnu mu'minuna. Kami orang yang beriman. Mumtaz. Lanjut lagi. Umi Asraf. Allahu Rabbiyu wa Rabbuka wa Rabbuna. Allah Tuhanku dan Tuhanmu dan Dia Tuhan kita. Iya, Mumtaz. Lanjut lagi Bu Hani. Muhammadu nabiyina. Muhammadun Nabiyuna. Nabiyuna. Dan Nabi Muhammad nabi nabiku, Nabika nabi kami. kami. Nah, itu di situ kami. Nabiyuna itu kami. Kemudian Bu Nurul. Al-Islamu dinina. Islam itu adalah agama kita. Mumtaz. Terakhir. Lana. Bu Yanti. Lana dina wal Islam. Mm-mm. Eh, Kami. Kami, agama kami, Kami memiliki agama yaitu kami memiliki agama yaitu Islam. Islam. Mumtaz. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Mudah ya Ibu ya. Alhamdulillah.
Sampai di sini yang ditanyakan Ibu-ibu terkait dengan isim. Insya Allah pekan depan kita akan belajar fiil, kata kerja. Ustadz, lana itu, la-nya itu sama kayak li nggak sih? Kayak kepemilikan li gitu ya? Benar, persis. La itu sama dengan li, artinya kepemilikan. Lana berarti bagi kami, milik kami. Ya. Agama milik kami, huwal Islam, adalah Islam. Ada pertanyaan lain Ibu-ibu? Jadi Ibu-ibu sudah bisa yang membuat kalimat ya. Membuat kalimat sederhana itu ternyata mudah. Caranya adalah dengan menggabungkan dua kata benda. Syaratnya kata benda yang pertama harus ma'rifah. Kata benda yang kedua adalah nakiroh. Kata benda kedua adalah nakiroh. Kalau sama-sama ma'rifah, kayak tadi Bu Yanti ketika menyebutkan Allahur Rahman atau Allahur Rahim, itu jadinya sifat, nggak masuk, dianggap satu. Terus tadi Bu Umi Asraf, Bu Herliana juga membuat contoh begitu kalau nggak salah. Apa ya tadi ya contohnya Bu Umi Asraf ya. Itu juga nggak bisa. Oh ya, kitabun Arabiyun tadi bikin gitu ya. Itu juga nggak bisa karena itu jadi kata sifat. Jadi memang harus selang-seling, ma'rifah nakirah. Nggak boleh ma'rifah dua-duanya atau nakirah dua-duanya. Karena itu pasti menjadi tafsirannya berbeda. Tafsirannya lain, yaitu kata sifat, gitu. Sifat mensifati. Sampai di sini yang ditanyakan Ibu-ibu. Ustadz, maaf mau nanya yang tadi yang soal nomor 4 yang burung pipit itu di kebun. Hadiah kotin itu apa ya? Mu'anas atau memang ya sudah begitu, Ustadz? Nggak ada jenis kelaminnya. Apa? Fi hadiah kotin gitu ya. Fil Burung hadi pipit koti. di kebun. Fi Ya. Koti ya Ustaz ya, bukan hadikotin ya. Apa? Fil hadikoti. Iya, fil hadi koti. Maksudnya yang kalau burung pipit itu kan muzakkar. Hadikohnya nggak menunjukkan mu'anas ya. Hadikotinya itu. Bukan, karena dia terputus dengan dengan huruf. Oh, dengan fi. Iya. Jadi kalau begitu udah nggak perlu sama lagi gitu, karena apa teh namanya sudah terpotong sama huruf ya. Kalau diletakkan berjajar nggak bisa, tapi kalau sudah di sela-sela dengan huruf boleh gitu. Kan sama-sama ma'rifah ya tadi ya. Al-usfuru al-hadiqatu, tapi karena sudah di sela-sela dengan huruf maka bebas. Secara makna juga nggak akan tabrakan. Karena sebetulnya dua kata itu sifatnya itu mubtada khobar namanya. Kalau dalam istilah kita itu mubtada khobar. Ada kata dan ada yang mengabarkan. Gitu. Kan begitu toh? Kalau kita perhatikan, Allahu Latif. Allah Maha Lembut. Yang dikabarkan itu Allah. Kabarnya apa? Maha lembut. Al-Qitaru Sariun. Kereta api itu cepat. Maka yang dikabarkan adalah kereta. Kabarnya apa? Cepat. Gitu. Jadi itu namanya kabar mengabarkan. Jadi mubtada khobar istilahnya. Al-ummu maridotun. Ibu sedang sakit. Ibu yang dikabarkan. Yang dikabarkan siapa? Ibu. Kabarnya apa? Sedang sakit. Al-abu mut'abun. Ayah lelah. Yang dikabarkan ayah. Kabarnya apa ayah? Kabarnya adalah sedang lelah. Nah, itu harus yang satu ma'rifah, satunya nakirah. Begitu Ibu kurang lebih. Ya. Ada pertanyaan lain Ibu-ibu? Ustadz, Afwan mau nanya yang materi sebelumnya terkait dengan jamak taksir. Kalau jamak salimnya muslimuna itu kan jamak salim. Kalau taksirnya menjadi apa, Ustadz?
Nggak punya. Muslimun nggak punya jamak Nggak taksir. Tidak memiliki jamak taksir. Ada lagi? Ada pertanyaan lain? Bu Yanti, boleh? Ustadz, terus kata yang apa namanya punya jamak taksir dan tidak punya jamak taksir itu terus kalau kita ini itu di gimana ya? Misal kalau bahasa Inggris kan ada yang regular verb, irregular verb, itu biasa dihafal gitu. Nah kalau kalau bahasa itu Kalau di bahasa Arab, ya, kata yang menggunakan jamak mudzakkar atau jamak muannats salim itu biasanya yang berakal untuk manusia. Sedangkan jamak taksir itu untuk yang benda. Jadi yang regular verbs-nya itu yang manusia yang berakal. Adapun untuk hewan atau mungkin tumbuhan, benda, teman sama tempat, itu biasanya menggunakan jamak taksir. Dan jamak taksir itu nggak bisa dihafal karena meskipun ada polanya tapi apa namanya nggak bisa dihafal. Tapi memang jumlahnya nggak banyak Ibu, jadi nggak perlu khawatir jumlahnya tidak terlalu banyak. Karena secara umum kalimat itu kalau dia itu manusia dan berakal pasti memiliki jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salimnya. Gampang ya, maksudnya. berakal dan tidak berakal itu aja ya Iya, di tandainya ya. kuncinya begitu. Tapi memang di pekan lalu itu sengaja saya buatkan ada beberapa kata yang berakal, kata benda yang berakal tapi tetap memiliki jamak taksir gitu. Taksirnya iya. Ya, tapi itu kan tetap memiliki jamak muannats salimnya toh atau tetap memiliki jamak mudzakkar salimnya toh gitu. Kayak kafirun, ada kufar, ya kan? Ada kafaroh, tapi kan tetap memiliki kafirun, artinya tetap ada yang normalnya tetap ada. Gitu. Meskipun ada yang jamak taksir tapi yang normalnya tetap ada. Ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup pelajaran kita di siang hari ini. Terima kasih Ibu-ibu semua atas perhatiannya, atas keikutsertaannya, partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan pelajaran kita ini bermanfaat ya bagi kita di dunia dan akhirat. Tetap semangat Ibu-ibu, tetap kompak, gitu. Tetap spare waktunya gitu, khusus untuk belajar gitu, bersama kita di setiap hari Kamis pagi. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semua, melancarkan rezeki kita semua, anak, istri, suami, bapak, ibu, orang tua semuanya sehat, berkah. Amin, urusannya dimudahkan sama Allah. Baik, saya kira cukup pertemuan kita di siang hari ini. Kita akan berjumpa lagi insyaallah pekan depan membahas tentang fiil atau kata kerja. Mudah-mudahan bisa hadir lebih lengkap ya, karena kata kerja ini cukup ribet ya, cukup ribet ya. Tidak semudah pelajaran kita di pagi hari ini, maka mohon banget bisa dinotis ya nanti sama ibu-ibu semua agar pekan depan itu bisa hadir semua. Insya Allah, bismillah. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Syukran lakum wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya syukran Bu Arini, Bu Herli, Bu Nurul, Bu Hani, Bu Yanti, syukran. Jazakallahu khairan. Ayakum, syukran semuanya.